Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya untuk tema 1. Kita masuk ke subtema 2 pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama. Pembelajaran 1. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ayo kita mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Nah, coba amatilah ilustrasi kedua gambar, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sudah siap? Pertanyaan yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Ya, anak bersepeda dan orang naik sepeda motor. Menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Tentu saja bersepeda. 3. Benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Benar, yaitu gerak otot. Nah, salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi, Pak Anto. Sedang sibuk ya, Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi, Benny. Iya, Benny. Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu, Pak? Pinta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Nah, kamu juga harus seperti Benny ya. Senang membantu dan menghormati orang tua. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan.
Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan, timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan menghilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, dari bacaan tadi, baca dan pahami teks tentang bersepeda, kemudian carilah ide pokoknya sesuai tabel berikut. Ada 6 paragraf dan apa saja ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah sebagai berikut. Nah, kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, ayo kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ada 5 ide pokok. Yang pertama, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. 2. Aku bersepeda pada sore hari. Paragraf ketiga, atau ide pokok yang ketiga, aku bersepeda berkeliling desa. Ide pokok keempat, aku bersepeda bersama teman-temanku. Ide pokok kelima, banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan. Nah, sekarang silahkan kembangkan ide-ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Selamat menulis dan silahkan nanti hasilnya dikirimkan melalui WA atau Google Classroom. Pembelajaran saya cukupkan sekian dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.